warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salanda Harifah dari kelas 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup dalam dua kingdom. Yang pertama ada fungi dan yang kedua ada plantae. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang fungi. Apa itu fungi? Fungi atau jamur adalah kelompok organisme eukariotik yang tidak dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis seperti tumbuhan. Fungi memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari organisme lain. Ciri-ciri fungi adalah yang pertama prokariotik, yaitu tidak memiliki inti sel sejati. Lalu yang kedua uniseluler atau hanya memiliki satu sel. Lalu yang ketiga dinding selnya terbuat dari peptidoglikan atau bakteri. Lalu yang keempat, tidak memiliki organel membran seperti mitokondria dan kloroplast. Lalu yang kelima, reproduksi aseksual melalui pembelahan biner. Lalu yang keenam, nutrisinya bervariasi, autotrof atau fotosintesis atau komosintesis, dan heterotrof. Lalu yang ketujuh, hidupnya di berbagai habitat, termasuk lingkungan ekstrim. Mari kita masuk ke klasifikasinya. Yang pertama ada Ascomycota. Apa itu Ascomycota? Ascomycota adalah salah satu filum dalam kerajaan fungi yang mencakup berbagai jenis jamur seperti ragi, kapang, dan jamur karang. Jamur ini berperan penting sebagai dekomposer dan dalam industri makanan. Lalu yang kedua ada Zygomycota, yaitu cendawan yang dicirikan dengan hifa yang tidak bersekat-sekat atau asetae pada kondisi normal atau vegetatif, bersifat koinokitik atau selnya berinti banyak dan dapat membentuk struktur dorman bersifat sementara yang disebut zygospora. Lalu yang ketiga itu ada Basidiomycota atau basidium, yaitu suatu tahapan diploid dalam daur hidup Basidiomycota yang bentuknya seperti gada. Umumnya hidup sebagai saprofit pada sisa-sisa makhluk hidup. Basidiomycota yaitu jamur berfilamen yang terbentuk dari kumpulan benang-benang atau hifa. Lalu yang terakhir ada Deuteromycota, yaitu jamur yang tidak sempurna atau imperfekti karena belum diketahui cara reproduksinya secara seksual. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang plantae. Plantae atau tumbuhan adalah kelompok organisme eukariotik yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Tumbuhan ini memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari organisme lain. Ciri-ciri plantae adalah yang pertama, terdiri dari sel-sel eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel yang terorganisasi atau seperti kloroplast, mitokondria, dan vakuola. Lalu yang kedua ada tubuhnya terdiri banyak sel yang terorganisasi menjadi jaringan dan organ. Lalu yang ketiga ada autotrof atau fotosintetik, memiliki klorofil dalam kloroplast yang memungkinkan mereka melakukan fotosintesis. Jadi dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui energi matahari. Lalu yang keempat ada dinding sel tersusun dari selulosa, memberikan kekuatan dan struktur pada tubuh tumbuhan. Lalu yang kelima, tidak bergerak atau immobile, aktif, namun sebagian seperti bunga atau daun dapat bergerak secara terbatas. Lalu yang keenam, reproduksi seksual melalui gamet atau sel kelamin. Reproduksi aseksual melalui tunas, spora, ataupun stek. Yang ketujuh, terdapat sistem transportasi berupa silen atau mengangkut air dan mineral, dan floem mengangkut hasil fotosintesis. Lalu yang kedelapan, dapat ditemukan di berbagai lingkungan atau habitat, yaitu seperti di darat, terestrial, ataupun di air akuatik. Lalu yang kesembilan, memiliki siklus hidup metagenesis, melibatkan pergantian antara fase gametofit atau haploid dan sporofit atau diploid. Mari kita masuk ke klasifikasi plantae. Yang pertama ada lumut atau Brychophyta, yaitu tumbuhan kecil tanpa akar, batang, dan daun sejati. Hidupnya itu di tempat yang lembat, tidak memiliki pembuluh, dan berkembang biak dengan spora. Jenisnya seperti lumut hati, tanduk, dan daun.
Fungsinya untuk mencegah erosi, menyerap air, dan bahan pupuk organik. Lalu yang kedua ada paku atau Pteridophyta, yaitu tumbuhan pembuluh sederhana yang tidak menghasilkan biji dan berkembang biak dengan spora. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dan juga jaringan pembuluh angkut atau xilem phloem, daun penghasil spora atau sporofil, dan daun untuk fotosintesis atau trophofil. Yang terakhir ada tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Memiliki ciri utama yaitu kemampuan menghasilkan biji sebagai alat reproduksi. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dan juga memiliki jaringan pembuluh akut seperti xilem phloem. Fungsinya untuk mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis. Terbentuk dari hasil pembuahan sel telur oleh sel sperma dari dalam ovalum dan dilindungi oleh struktur reproduksi atau bunga ataupun strobilus. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua. Yang pertama, gymnospermae, yaitu tumbuhan berbiji terbuka seperti pinus ataupun melinjo. Tumbuhan ini memiliki biji tidak tertutup oleh bakal buah. Lalu yang kedua ada angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup seperti mangga, padi, dan juga mawar. Memiliki biji yang terlindungi dalam buah.